Baik, Ya. Ibu Ida, mari kita mulai. Silakan dibuka. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 3 akan mencoba untuk mensimulasikan coaching, ya, pelaksanaan coaching seperti apa dari ketiga kasus. Untuk pertama akan dimulai oleh Bapak Indra sebagai coachnya dan coachnya Ibu Setiawati dan pengamatnya adalah saya sendiri dan Bu Yuni. Silakan Bapak Indra. Baik, kasus pertama, seorang guru sangat memahami jika Rina, salah satu muridnya berbakat dalam pidato bahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun nampaknya Rina masih belum percaya diri. Bagaimanakah cara menanggapi hal itu? Mari kita simak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam Rina. Sini masuk, silakan masuk ke kantor Bapak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oh ya, boleh Bapak minta waktu Rina untuk berbincang? Boleh, Pak. Kalau boleh tahu, ada apa ya, Pak? Saya dipanggil oleh Bapak. Tidak ada apa-apa. Bapak hanya ingin berbincang-bincang saja dengan Rina. Bagaimana Rina kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat, Pak. Alhamdulillah, Bapak senang dengarnya. Namun akhir-akhir ini Bapak perhatikan Rina nampak murung dan tidak bersemangat di kelas. Apa ada yang mengganjal dalam pikiran Rina? Bisa ceritakan sama Bapak? Bapak siap kok dengarnya. Iya, Pak. Sebenarnya ada yang ingin Rina sampaikan kepada Bapak selaku wali kelas Rina. Dan Rina harap Bapak bisa membantu Rina menemukan solusi dari permasalahan Rina. Baiklah. Solusi apa ya? Solusi apa yang kamu ingin dapatkan dari diskusi kita hari ini? Rina harap setelah berdiskusi, Rina dapat lebih yakin dalam mengikuti lomba pidato bahasa Inggris, Pak. Lah, apa yang membuat Rina jadi ragu untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris? Iya, Pak. Sebenarnya Rina tidak terlalu percaya diri untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris. Oh, lalu apa yang membuat Rina nggak percaya diri untuk mengikuti lomba? Rina merasa teman-teman Rina jauh lebih pandai daripada Rina. Lagi pula, Rina takut, Pak. Oh gitu. Coba ceritakan, apa yang membuat Rina merasa takut? Rina, kalau berbicara di depan kelas saja, Rina gugup dan gemetar, Pak. Apalagi nanti jika Rina ikut lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten, Pak. Oh, jadi alasan Rina takut mengikuti lomba itu karena Rina takut berbicara di depan orang. Lalu apakah sudah Rina lakukan? Maksud Bapak, apa yang sudah Rina lakukan untuk mengurangi rasa takut Rina? Coba untuk lebih berani berbicara depan orang itu. Coba, kira-kira apa yang sudah kamu lakukan, Rina? Biasanya nih, Pak, Rina akan lebih berani berbicara di depan orang jika Rina sudah berlatih sebelumnya. Dan Rina sudah menguasai apa yang akan Rina sampaikan dalam pidato, Pak. Oh, begitu. Jadi kamu akan lebih berani jika kamu menguasai materi lomba bahasa Inggris. Lalu, adakah cara yang kamu lakukan agar dapat menguasai materi lomba, Rina? Ya, saya harus sering latihan, Pak, agar saya dapat memahami apa yang akan saya sampaikan pada saat lomba pidato bahasa Inggris. Nah, untuk melatih dan meningkatkan rasa percaya diri, apa rencana yang akan Rina lakukan? Yang pertama akan Rina lakukan, Rina akan menyusun teks naskah pidato. Kemudian Good. Rina akan meminta bantuan guru bahasa Inggris, Pak, untuk berdiskusi dan mengoreksi naskah pidato yang sudah Rina buat. Wah, bagus sekali rencana aksi yang akan kamu lakukan. Selain berdiskusi dan mengoreksi naskah pidato berbahasa, terus juga apakah ada upaya lain nih yang Rina akan lakukan? Nah, jadi kalau setelah naskah pidatonya sudah terbentuk, Pak,
Rina akan mulai berlatih sendiri di rumah dengan memanfaatkan cermin, Pak. Lah, kenapa berlatihnya dengan cermin? Pasti Rina punya alasannya. Iya, Pak. Jika kita berlatih dengan cermin, Rina dapat mengetahui nih ekspresi dan mimik Rina sendiri, Pak, saat berpidato. Wah, bagus sekali idemu. Lalu selain berlatih dengan cermin, apa rencana Rina selanjutnya? Nah, Rina akan mencoba mempraktikkan pidato Rina di hadapan guru-guru, terutama guru bahasa Inggris. Pasti guru-guru mampu menangkap apa yang jadi kekurangan dari penampilan pidato Rina dan memberikan saran kepada Rina. Dengan demikian, Rina dapat meningkatkan kepercayaan diri dan keberanian untuk berbicara di depan umum. Nah, sekarang Rina sudah tahu kan solusi dari permasalahan yang Rina hadapi. Lalu, komitmen apa yang akan Rina lakukan untuk menjalankan rencana yang sudah Rina susun? Nah, Rina akan meminta bantuan guru bahasa Inggris untuk mendampingi Rina berlatih pidato. Kemudian Rina juga akan berlatih dengan sungguh-sungguh, Pak, agar mendapatkan hasil yang terbaik. Wah, bagus sekali Rina. Bapak yakin Rina rajin berlatih dengan sungguh-sungguh dan didampingi oleh guru bahasa Inggris. Bapak percaya Rina dapat memberikan yang terbaik. Apalagi keterampilan berbahasa Inggris Rina juga sudah bagus. Terima kasih, Pak. Kata-kata Bapak membuat Rina semakin bersemangat lagi dalam mengikuti lomba bahasa Inggris. Kalau begitu, bolehkah Rina izin pamit, Pak? Sama-sama Rina. Silakan Rina. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, demikian adalah penjabaran dari kasus pertama. Kepada pengamat, kami persilakan untuk memberikan tanggapannya. Terima kasih Ibu Ida dan Ibu Yuni, kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Pak Indra dan Bu Setiawati yang sudah mensimulasikan kasus pertama. Saya sebagai pengamat ada beberapa hal yang bisa saya amati dari simulasi yang tadi disampaikan. Yang pertama, alhamdulillah sudah terlihat ya tujuan dari coaching yang diberikan oleh Pak Indra. Ya, di sini ada tujuannya itu adalah supaya mencari solusi ya, solusi dari permasalahan Rina. Dalam hal ini Rina tidak pede gitu untuk tampil lomba. Nah, itu sudah terlihat dari percakapan di awal bahwa tujuan dari coaching yang dilakukan Pak Indra adalah untuk mencari solusi dari permasalahan Rina. Dan juga untuk identifikasi masalah itu sudah terlihat. Identifikasi masalah itu adalah bahwa Rina tidak percaya diri, ya tidak percaya diri untuk ikut lomba dan merasa takut, sering gemetar, gugup, gitu ya. Itu yang ditimbulkan dari ketidakpercayaan diri dan juga kurang bisa menguasai materi, gitu ya. Itu yang menyebabkan ketidakpercayaan diri. Dan selanjutnya untuk rencana itu juga sudah tersampaikan dalam simulasi yang diberikan, yaitu rencananya adalah dengan banyak berlatih, ya, berlatih sendiri untuk penguasaan materinya dan untuk kepercayaan diri. Rina rencananya adalah berlatih sendiri di depan cermin, ya, supaya bisa menguasai ekspresi dan mimik saat berpidato. Dan juga Rina berencana untuk melibatkan guru dalam membimbing Rina untuk menghadapi lomba. Dan komitmen juga sudah terlihat di dalam simulasi tadi, yaitu komitmen dari Rina akan berlatih dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan hasil yang terbaik, dan juga melibatkan guru bahasa Inggris untuk menjaga komitmen dari Rina supaya bisa membimbing Rina dalam mengikuti lomba. Demikian yang bisa saya amati. Mungkin dari Ibu Yuni bisa menambahkan hasil pengamatan yang saya lakukan. Baik, terima kasih. Saya sebagai pengamat, saya hampir sama dengan jawaban Bu Ida.
Nah, mulai dari tujuan bahwa si guru bertanya kepada Serina apa penyebab dia tidak mau tampil. Nah, itu hampir sama dengan Ibu Ida ya. Tetapi di sini saya tidak menguraikan secara rinci, tetapi saya hanya menambahkan dari Ibu dan Bapak nampil. Kalau untuk dari segi berbicara, intonasinya sudah tepat. Dari gerak tubuh juga sudah tidak gugup, berbicaranya juga sudah oke, dan tidak ada atau tidak ada salah-salah. Itu saja menurut saya, pengamatan saya. Nah, untuk identifikasi juga hampir sama ya Bu ya, bahwa permasalahannya itu apa? Dia ingin dia mulai ragu, kenapa? Dia tidak percaya diri. Dia di situ ingin bertanya kepada gurunya, kenapa dia tidak percaya diri, dan akhirnya dia mencari permasalahan tersebut. Yang berikutnya, rencana aksinya bahwa si Koci tadi dia akan membuat rencana aksi berikutnya, yaitu dia memulai untuk menyusun teks naskah pidato tersebut. Sampailah timbul komitmen bahwa dia akan tahu bagaimana komitmen dia mencari permasalahan yang akan ia hadapi nanti. Itu dari pengamat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ida, Ibu Yuni atas tanggapannya. Saya sebagai coach di kasus pertama dan coachi atas nama Ibu Setiawati mengucapkan terima kasih. Kita akan beranjak ke kasus kedua. Mungkin akan dikembalikan ke Ibu Ida untuk memulai kasus kedua. Silakan Ibu Ida. Ya, alhamdulillah di kasus kedua yaitu tentang seorang anak yang sedang menghadapi masalah karena gurunya itu dia merasa ada ketidakadilan dari guru. Dalam hal ini gurunya itu memperlakukan dia tidak adil karena memberikan les sedangkan dia tidak bisa mengikuti les. Ini ada hal menarik yang bisa kita sampaikan, insya Allah akan kita simulasikan. Di kasus kedua ini yang berperan sebagai coach adalah Bu Yuni. Di sini coach itu perannya sebagai guru dan coachingnya saya sendiri berperan sebagai murid. Dan sebagai pengamat nanti akan diperankan atau dimainkan oleh Bu Iyo dan Pak Indra. Untuk lebih jelasnya simulasi yang akan kami tampilkan, langsung saja ya kepada Bu Yuni. Mangga bisa dimulai. Assalamualaikum, Nak. Waalaikumsalam, Ibu. Begini, akhir-akhir ini, Ibu lihat kamu seperti gelisah dan tidak tenang dalam belajar. Ada yang bisa kamu ceritakan kepada Ibu? Iya, Bu. Saya memang sedang ada masalah. Dan saya ingin Ibu bisa membantu saya mencari solusi untuk menghadapi masalah saya. Baiklah, kira-kira apa yang bisa Ibu bantu? Dan solusi apa yang kamu harapkan dari perbincangan kita ini? Ya, Ibu, saya ingin dapat solusi secepatnya karena saya ingin masalah ini tidak berlarut-larut sehingga prestasi belajar saya pun juga ikut berpengaruh. Coba kamu ceritakan ke Ibu apa yang kamu rasakan saat ini. Ya, Ibu, yang saya rasakan saat ini, saya merasa tidak nyaman di salah satu pelajaran hingga saya menjadi tidak semangat mengikuti pelajaran tersebut. Dampaknya nilai saya jadi menurun. Nyaman yang seperti apa? Kenapa kamu tidak nyaman? Lebih tepatnya sih, saya tidak nyaman dengan gurunya, Bu.
Terus, apa yang membuat kamu tidak nyaman dengan guru tersebut? Apakah mulai dari mengajarnya atau ada masalah lain? Saya Atau ibu kurang jelas dalam menjelaskan pelajaran? sebenarnya sih kalau dari penyampaiannya tidak masalah, Bu. Cuman saya merasa diperlakukan tidak adil, Bu. Kalau boleh tahu, tidak adil dalam apa? Apakah tidak adil dalam mengajar atau dalam pemberian nilai kepada kamu? Begini, Bu. Bu guru itu kan membuat les privat. Nah, sebagian besar murid di kelas saya mengikuti les privat tersebut, sedangkan saya tidak gitu. Saya merasa tidak nyaman, apalagi kalau guru tersebut ketika mengajar suka menyindir untuk anak-anak yang tidak ikut les privat dengannya. Bahkan saya juga merasa nilai yang diberikan pun tidak adil. Murid yang ikut les di tempatnya dapat nilai yang bagus, sedangkan saya tidak. Jadi, kamu merasa diberlakukan tidak adil karena kamu tidak les ikut privat dengannya. Lalu selama ini, apa yang kamu lakukan ketika mengikuti pelajaran dengan ibu tersebut? Saya sudah belajar dengan baik, namun nilai saya masih rendah karena tidak mengikuti les privat dengannya. Dan tidak ada tambahan waktu juga sih sebenarnya saya belajar di rumah gitu. Dibandingkan teman-teman saya yang pada saat itu mereka ikut les privat. Nah, sekarang kamu bisa melihat permasalahannya. Apa yang harus kamu lakukan? Kira-kira apa rencana yang akan kamu lakukan untuk mendapatkan nilai yang baik lagi dan bisa mengimbangi dengan anak-anak yang ikut les privat? Iya sih Bu, saya sih sebenarnya sudah bisa melihat gitu permasalahan ini gitu ya. Jadi rencana saya yang saya akan lakukan itu akan menambah jam belajar saya. Mungkin saya harus lebih giat lagi mengulang pelajaran di rumah sebagai pengganti ketika teman-teman saya les, saya tidak les, saya harus belajar gitu di rumah. Dan selanjutnya mungkin saya juga bisa meminjam catatan teman-teman saya yang les ya Bu ya. Dengan catatan itu saya juga bisa mengimbangi mereka apa yang mereka pelajari ketika mereka les. Wah, bagus itu. Sekarang kamu sudah dapat mengambil solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Nah, sekarang komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencana kamu tersebut bisa berhasil? Iya Bu, insya Allah saya akan berkomitmen, saya akan membuat jadwal yang lebih rutin lagi dan saya akan disiplin untuk mematuhi jadwal yang saya buat. Dan juga saya harus lebih rajin lagi mengulang pelajaran di rumah dan salah satunya dengan cara meminjam catatan teman-teman saya yang les. Nah, mungkin saya bisa pelajari di rumah. Kira-kira siapa yang akan membantu komitmen kamu untuk bisa kamu laksanakan dengan baik? Rencananya saya akan menemui Andi Bu. Dia ikut les privat dengan ibu itu dan juga dia anak yang rajin dan pandai gitu ya. Catatannya pun juga banyak lengkap. Saya bisa meminjam catatan lesnya dan saya bisa mengkopinya, kemudian saya bisa pelajari di rumah. Baik. Nah, semoga kamu bisa menjalankannya ya. Nah, sampai di sini dulu. Ya, terima kasih Bu atas solusinya. Alhamdulillah saya sudah mendapat pencerahan dan solusi dari masalah saya. Terima kasih Ibu. Ya, semoga cepat selesai ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, demikian simulasi dari kasus kedua. Untuk selanjutnya, mangga kepada Pak Indah dan Bu Iyo bisa mengamati apa yang tadi disimulasikan dari dalam kasus kedua. Baik, saya coba pertama Bu Iyo ya. Saya sih mengapresiasi sebagai
pengamat, saya memperhatikan semua unsur dari tirta tersebut sudah terpenuhi dengan baik. Penyelesaian masalahnya pun bisa diselesaikan dengan baik antara kedua belah pihak dengan bahasa yang santun dan juga mengena dari maksud dan tujuannya, sehingga Koci di sini bisa mendapatkan solusi dari diskusi bersama coach tersebut. Demikian sudah sangat baik, pembawaannya juga sudah sangat menarik. Kalau Bu Iyo mungkin ada masukan dari pengamatan Ibu Iyo? Nah, baik Pak Indra, terima kasih atas waktunya. Nah, di sini hasil observasi saya bahwa dalam praktek coaching ini sudah terlihat langkah model tirtanya. Dimulai dalam penyampaian tujuan coachingnya ini sudah terlihat dengan jelas, yaitu mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi si coach tersebut. Kemudian identifikasi masalahnya juga sudah nampak. Di sini ada identifikasi masalahnya. Yang pertama, coachingnya ini merasa tidak nyaman dalam pembelajaran. Terutama tidak nyamannya itu dengan gurunya. Karena gurunya tersebut dia mengadakan les privat, sedangkan si coachingnya ini tidak mengikuti les privat guru tersebut dan merasa si gurunya tidak adil, ya. Kemudian di sini identifikasi yang kedua yaitu dia merasa dibedakan dengan murid yang mengikuti les. Ini identifikasi masalahnya sudah nampak. Kemudian rencana aksi yaitu dengan memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan masalahnya juga sudah nampak, di mana rencana aksinya ini si coachingnya dia akan menambah jam belajarnya, kemudian mengulang pelajaran di rumah. Sebagai pengganti dia tidak mengikuti les privat, kemudian meminjam catatan privat punya temannya yang mengikuti les privat, dan untuk dipelajari sendiri. Ini sudah jelas rencana aksi yang akan diterapkan oleh coach. Kemudian komitmen tanggung jawabnya juga sudah nampak bahwa coach ini dia akan membuat jam belajar lebih rutin lagi, dan juga dia akan meminjam catatan teman lesnya. Kemudian dia akan meminta bantuan salah satu temannya yaitu Andi yang mengikuti les di tempat guru tersebut. Nah, kemudian dengan demikian dia dapat mencatat catatan les yang diajarkan pada saat guru tersebut les, sehingga dia juga lebih paham dengan materi-materi yang akan dipelajari dengan belajar di rumah, agar prestasi belajarnya dia semakin meningkat. Itu sudah mulai nampak untuk unsur-unsur tirtanya itu sudah jelas. Demikian observasi dari saya, Bapak. Terima kasih Bapak Ibu Ida, Ibu Yuni, dan Ibu Setio. Kami kembalikan ke Ibu Ida sebagai pembawa acara untuk lanjut ke kasus ketiga. Silakan. Ya, alhamdulillah kasus kedua sudah kita selesaikan dengan baik, dan untuk selanjutnya kasus ketiga. Di kasus ketiga ini yang berperan sebagai coach itu adalah Bu Setiawati dan coachingnya Bu Yuni, dan sebagai pengamat saya dengan Pak Indra. Untuk selanjutnya silakan kepada Bu Iyo. Baik Bu Ida, kita mulai ya. Assalamualaikum Bu Yanti. Apa kabar? Waalaikumsalam Bu Siska. Kabar saya baik. Hanya saya lagi sedih dan bad mood aja Bu Siska. Wah, bad mood kenapa Bu Yanti? Inilah Bu, saya mau bercerita sedikit dengan Ibu. Nah, kira-kira apakah ada waktu luang untuk bercerita? Ada Bu,
Dengan senang hati saya akan mendengarkannya. Iya, Bu. Saya harap dengan berdiskusi bersama Ibu, saya dapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang ini. Saya tadi dipanggil Bapak Kepala Sekolah. Kebetulan kemarin ada supervisi dari Ibu pengawas. Nah, saya ditegur, Bu, karena pada saat pembelajaran saya tidak menggunakan buku teks. Memang sumber belajar apa yang Ibu gunakan? Kenapa tidak ada satu buku sumber bahan sebagai bahan ajar Ibu hari itu? Memang, Bu, pada saat mengajar, saya tidak menggunakan buku paket karena saya mengambil sumber belajar dari Google atau dari link lainnya, mulai dari materi sampai soal-soal dan latihan-latihan yang ada di link tersebut. Kira-kira selain dengan referensi dari Google, mungkin ada hal lain yang bisa Ibu lakukan untuk meyakinkan Ibu pengawas dengan pengajaran yang Ibu lakukan? Iya sih, Bu. Saya kemarin hanya menyampaikan materi dengan metode ceramah, tidak menggunakan media pembelajaran untuk meyakinkan pembelajaran yang saya lakukan kepada pengawas saat supervisi. Wah, ide bagus, Bu. Mungkin dengan menggunakan media pembelajaran, pengawas menjadi yakin dengan apa yang Ibu sampaikan. Lalu, apa rencana Ibu Yanti selanjutnya? Mungkin untuk kedepannya saya akan membuat media pembelajaran yang dapat mendukung dalam penyampaian materi yang saya akan ajarkan. Dan saya akan menyampaikan rencana saya ini ke pengawas untuk bisa memperbaiki kekurangan saat disupervisi kemarin. Kira-kira menurut Ibu gimana? Oh, begitu, Bu. Sepertinya apa yang Ibu lakukan sudah bagus. Nah, selain itu, apa ada upaya lain yang sudah Ibu Yanti lakukan? Saya akan merancang pembelajaran menggunakan PowerPoint sebagai media penyampaian materi. Dan untuk tugas siswa, saya akan menggunakan LKPD sehingga dengan demikian tujuan pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik, walaupun tidak menggunakan buku teks. Wah, ide bagus, Bu, rencana yang sudah Ibu susun untuk merancang pembelajaran. Kira-kira untuk menjalankan aksi, siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjalankan komitmen? Nah, rencananya saya akan meminta bantuan kepala sekolah untuk mensupervisi kembali dengan rencana yang akan saya lakukan. Sehingga dengan demikian saya dapat mengetahui kekurangan pembelajaran telah saya lakukan. Selain itu, apakah langkah yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Saya akan meminta bantuan kepala sekolah untuk meyakinkan pengawas dengan perubahan yang saya lakukan. Wah, bagus sekali. Langkah yang sudah Ibu susun untuk menjalankan rencana Ibu. Lalu, adakah hal lain yang akan Ibu lakukan? Saya akan rutin dan terjadwal lagi dalam merancang pembelajaran, berdiskusi dengan rekan sejawat, serta mengupgrade diri dengan mengikuti kegiatan pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi mengajar saya. Wah, luar biasa. Bagus sekali komitmen perubahan yang ingin Ibu lakukan. Berarti Ibu Yanti sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu. Iya, Bu Siska. Alhamdulillah, akhirnya saya lega juga setelah berdiskusi dengan Ibu Siska. Terima kasih ya Bu Siska atas waktunya. Sama-sama, Bu Yanti. Iya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih kepada Bu Yo dan Bu Yuni. Langsung saja sebagai pengamat, saya dulu ya Pak Indra. Sebagai pengamat, apa yang disimulasikan oleh Bu Iyo dan Bu Yuni sudah sangat terlihat sekali tahapan-tahapan dalam tirtanya. Yang pertama, Bu Yuni menemui Bu Siska untuk
menemui Bu Ida untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Yang di sini adalah permasalahannya dia mendapat teguran dari kepala sekolah, dari pengawas melalui kepala sekolah yang disampaikan oleh pengawas ke kepala sekolah. Dan di sini juga identifikasi masalahnya juga sudah terlihat. Yang pertama adalah cara mengajar yang tidak menggunakan buku paket, yang di sini akhirnya menjadi pemicu dari permasalahan yang dihadapi. Namun rencana aksi yang dilakukan itu sangat banyak sekali gitu ya. Pertama, dia memperbaiki teknik pengajarannya dengan membuat media pembelajaran gitu ya, dengan menyusun LKPD, dan untuk menjaga hubungan baik dengan pengawas, meminta bantuan kepala sekolah juga untuk mensupervisi, memediasi, dan meyakinkan pengawas. Dan di sini rencananya bagus sekali ya, sudah terlihat semuanya, dan komitmennya pun sudah tertangkap gitu ya. Dengan komitmennya itu rutin dan terjadwal lagi merancang pembelajaran, kemudian berdiskusi dengan rekan sejawat, juga mengupgrade diri. Nah, itu salah satu bentuk komitmen yang tadi terlihat dalam simulasi yang diberikan. Itu dari saya, pengamatan yang saya lakukan. Mungkin dari Pak Indra bisa melengkapi. Baik Bu Ida, saya rasa apa yang tadi sudah disampaikan Ibu Ida, saya sepakat karena memang sepengamatan saya dari awal sampai akhir tadi konsep Tirta sudah dijalankan dengan baik, tujuan, identifikasi, aksi, dan sudah tertata dengan rapi dan muncul dalam percakapan tadi. Jadi untuk saya sih semuanya sudah sangat bagus banget, dari pembawaannya juga sudah sempurna gitu. Baik, itu saja mungkin dari pengamatan saya, karena tadi sudah lengkapnya oleh Bu Ida, saya sedikit menambahkan saja. Terima kasih Bu Ida dan teman-teman semuanya. Saya kembalikan forum ini kepada Ibu Ida. Silakan Ibu, 3 kasus sudah kita selesaikan. Ya, alhamdulillah 3 kasus kita sudah simulasikan, dan juga pengamat sudah memberikan observasinya dengan baik dari kasus pertama, kasus kedua, dan kasus ketiga. Semoga bisa bermanfaat apa yang kami sampaikan, kami simulasikan menjadi manfaat bagi kami sendiri gitu ya, di kelompok 3 maupun bagi teman-teman yang lain yang mungkin bisa melihat rekaman ini. Dari kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.